Meskipun para kultivator wanita itu mencoba mendapatkan simpati dengan menggunakan tubuh mereka dan berlutut di tanah sambil menangis memohon belas kasihan, darah berceceran dimanapun pedang Chen Ping lewat, dan tidak ada seorang pun yang selamat. Hu Mazi menutupi lukanya dan berusaha untuk bangun. Dia melihat para kultivator wanita tergeletak di tanah. Mereka semua berwajah cantik tetapi sudah mati. Dia tersentak kesakitan. Chen Ping, mengapa kamu membunuh mereka semua? Biarkan beberapa tetap hidup. Sayang sekali, aku belum pernah memainkan satu pun dari mereka. Hu Mazi begitu cemas hingga ia terus melompat-lompat. Meskipun ia terluka, ia sama sekali tidak peduli. Menyimpannya dan terus menggunakan daya tarik seksualnya untuk menyakiti orang lain. Chen Ping menyingkirkan pedangnya dan berdiri. Mata emasnya menyapu Hu Mazi, apakah menurutmu mereka benar-benar akan menyerah? Jika aku tidak mengambil tindakan sekarang, kau pasti sudah menjadi genangan darah sekarang. Ah, Hu Mazi mendesah tak berdaya, sekalipun kau ingin membunuh mereka, kau harus membiarkan tubuh mereka tetap utuh agar mereka masih bisa digunakan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia memutar matanya ke arah Hu Mazi tanpa berkata apa-apa. Yun Wuya dan yang lainnya terdiam. Hu Mazi ini benar-benar bernafsu sampai ekstrim. Dia bahkan tidak melepaskan mayat wanita itu. Mari kita mulai mencari sumber daya, kata Chen Ping. Ketika Hu Mazi mendengar ini, dia langsung menuju ke arah mayat wanita itu terlebih dahulu. Sebelum darah di pedang Chen Ping menetes, dia tiba-tiba merasakan angin dan awan di langit bergulung kembali. Awan yang awalnya terkoyak oleh ki pedang pembunuh naga tiba-tiba mengembun, dan 5 kolom angin berwarna ungu tua menjulang dari kehampaan bagaikan cakar hantu, masing-masing membawa tekanan mengerikan yang mampu menghancurkan gunung. Hu Mazi, yang berjongkok di samping mayat seorang kultivator wanita dan meraba-raba sebuah kantong, tiba-tiba gemetar, dan batu giok hangat yang baru saja diperolehnya langsung retak. Persetan dengannya, abadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Wuya sedang mengarahkan murid-muridnya untuk mencongkel pintu besi hitam dari brankas rahasia Istana Bayangan Darah. Setelah mendengar ini, dia menatap ke langit, pupil matanya tiba-tiba mengecil, peri abadi longgar tingkat 9. Itu dari organisasi misterius itu. Sebelum dia selesai berbicara, 5 sosok telah menembus awan dan melayang di atas reruntuhan Istana Bayangan Darah. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam dan topeng hantu perunggu di wajahnya. Gumpalan api hitam yang berputar-putar melilit ujung jari tangan kanannya. Dia adalah wajah hantu yang terluka oleh Chen Ping dan melarikan diri. Wah, kita bertemu lagi secepat ini. Suara Ghostface seperti gesekan rantai besi berkarat. Aku ceroboh terakhir kali dan membiarkanmu menang. Kali ini aku akan membuatmu membayar dengan darah. Keempat orang di belakangnya juga menunjukkan kekuatan mereka. Orang tua berjubah abu-abu di sebelah kiri memiliki 12 lampu netherworld yang melayang di sekelilingnya, dengan sumbu yang memancarkan api jiwa berwarna hijau pucat. Saat wanita berpakaian merah di sebelah kanan menggoyangkan pinggangnya, 9 sutra panjang berwarna merah darah bergerak masuk dan keluar seperti ular roh. Di belakangnya ada seorang pria berotot bertelanjang dada, tubuhnya ditutupi sisik emas gelap, memegang kapak Xuanhua seukuran batu kilangan di masing-masing tangan. Orang terakhir adalah yang paling aneh, seluruh tubuhnya diselimuti kabut putih. Hanya sepasang mata yang muncul dan menghilang dalam kabut, memperlihatkan hawa dingin yang menusuk tulang. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Yun Wuya tiba-tiba mendorong seorang murid di sampingnya, dan 36 bendera hijau kecil terbang keluar dari lengan bajunya dan menancap di tanah, langsung membentuk formasi besar. 5 orang kultivator kelas 9 di alam abadi yang tersebar juga merupakan eksistensi terkemuka dan kuat di 3 surga. Hu Mazi bersembunyi di belakang Chen Ping dan berbisik, Chen Ping, apakah kamu sebanding denganku? Jangan mengandalkanku, aku sudah menghabiskan seluruh energiku dan aku tidak bisa menyerang lagi. Ketika Hu Mazi bertarung dengan Istana Bayangan Darah,
dia menghabiskan banyak energi dan terluka. Sekarang dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Chen Ping menatap kelima niat membunuh yang tak tersamar di depannya, dan pedang pembunuh naga di telapak tangannya terus berdengung. Dia bisa merasakan bahwa kelima orang ini masing-masing sebanding dengan kekuatan tempur puncak gadis suci istana bayangan darah. Yang lebih mengerikan lagi adalah aura kelima orang itu saling terhubung, membentuk semacam momentum serangan gabungan. Sebuah retakan baru saja terbuka di pintu brankas rahasia, dan biji-biji peri yang menumpuk di dalamnya memancarkan kilau yang menarik. Sumber daya ini cukup bagi Chen Ping untuk berlatih selama beberapa waktu, jadi dia tidak boleh menyerah. Tuan Yun, Chen Ping tiba-tiba berbalik, matanya yang keemasan bersinar dengan tekad, terima semua orang, ambil semua yang bisa diambil, dan serahkan ini padaku. Tuan Chen, ini, seru Yun Wuya, mereka adalah 5 dewa abadi kelas 9. Berhenti bicara omong kosong, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah pintu brankas rahasia. Energi pedang emas meledak seperti guntur, menghancurkan pintu besi hitam yang berat itu menjadi berkeping-keping. Jika kamu menunda lebih lama lagi, kamu bahkan tidak akan bisa minum supnya. Humazi segera menjadi bersemangat ketika melihat ini, dan menjadi orang pertama yang bergegas masuk ke dalam brankas. Sialan, sudah terlambat, semua celana telah direnggut, kalian cepatlah menyusul. Yun Wuya menggertakkan giginya, tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu-ragu, dan segera melambaikan tangannya. Para murid Sekte King Yun, ikuti aku dan pindahkan semua sumber daya. Ratusan murid segera berdatangan, sebagian membawa kristal roh, sebagian mengumpulkan senjata ajaib, dan perpustakaan rahasia itu tiba-tiba menjadi sibuk. Ingin memindahkan sesuatu. Wajah hantu mendengus dingin, dan api hitam di tangan kanannya tiba-tiba melonjak. Tetap di sini. Bola api itu berubah menjadi ular api hitam pekat, melesat ke arah pintu masuk ruang rahasia dengan aura membakar segalanya. Zeng, Chen Ping langsung menangkisnya dengan pedangnya, dan saat pedang pembunuh naga beradu dengan api hitam, percikan api yang menyilaukan pun meledak. Dia hanya merasakan kekuatan besar yang melonjak, lengannya lumpuh seketika, dan dia mundur 3 langkah sebelum bisa menenangkan tubuhnya. Sebenarnya ada bekas luka bakar kecil yang tertinggal di pedang itu. Chen Ping mengerutkan kening. Orang ini jelas bukan tandingannya beberapa hari yang lalu, jadi mengapa kekuatannya tiba-tiba tampak meningkat. Chen Ping memandang yang lain dan menebak bahwa topeng hantu ini pasti bisa meminjam kekuatan dari keempat orang lainnya, jadi rasanya kekuatannya telah meningkat. Menarik, wanita berbaju merah di samping Guimian tertawa lembut, dan 9 pita sutra berwarna merah darah bergulung ke arah Chen Ping seperti air pasang. Adik kecil, Wanyan Chansi, milikku tidak seperti pesona gadis-gadis kecil di istana bayangan darah. Sebelum sutra berwarna darah itu tiba, aroma amis dan manis sudah tercium di wajahku. Chen Ping tiba-tiba merasa pusing dan segera mempraktikkan teknik konsentrasi. Cahaya keemasan menyebar dari alisnya dan langsung menghilangkan bau dupa. Tetapi benang sutra yang panjang sudah ada di depan matanya, masing-masing benang memiliki ujung tajam yang dapat merobek ruang. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia membuat gerakan dengan tangan kirinya dan seekor naga emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Menghadapi kelima orang ini, Chen Ping tidak berani bersikap sombong dan hanya bisa mencoba yang terbaik. Naga emas meraung, dan energi naga bertabrakan dengan sutra panjang, menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Sutra berwarna darah itu benar-benar hancur berkeping-keping oleh angin dari tinjunya. Wanita berbaju merah itu berteriak, darah mengalir dari sudut mulutnya, naga emas. Kau memang dari klan naga. Silsilah naga emas. Jejak keserakahan melintas di mata wajah hantu. Tidak heran kau bisa bertarung di atas levelmu dan menghancurkan beberapa sekte. Fisikmu bisa sangat bermanfaat bagi kita. Pria berotot bertelanjang dada di belakangnya tidak dapat menahan diri lagi dan meraung sambil mengayunkan kapak Xuan Hua ke arahnya. Siapa yang peduli dengan garis keturunannya?
Potong dia menjadi dua bagian terlebih dahulu. Kapak raksasa itu jatuh di kepala naga emas dengan kekuatan yang luar biasa, dan naga emas itu membuka mulutnya yang besar dan meraung keras. Dengan suara retakan yang cukup dalam untuk melihat tulang dipotong ke dalam tubuh naga emas itu. Chen Ping hanya merasakan sesak di dadanya dan rasa amis dan manis muncul di tenggorokannya. Pada saat ini, lelaki yang diselimuti kabut putih itu tiba-tiba menyerang, dan angin jari berwarna biru es diam-diam menusuk punggungnya. Hati-hati, suara Humazi datang dari brankas rahasia, dan pada saat yang sama sebuah jimat melesat keluar, menghalangi angin dingin. Tetapi hal ini juga mengungkap kelemahan Chen Ping, dan ular api hitam berwajah hantu itu menyerang lagi, langsung menuju ke wajahnya. Pada saat kritis, Chen Ping menggigit lidahnya dengan keras dan menyemprotkan darah ke pedang pembunuh naga. Tubuh pedang itu langsung meledak dengan cahaya keemasan, dan naga emas itu langsung pulih, melayang ke langit, dan auman naga itu mengguncang dunia. Hancurkan, teriaknya, dan naga raksasa itu membuka mulutnya yang besar dan menghadapi ular api hitam itu. Ledakan, langit dan bumi seakan terkoyak oleh hantaman ini, dan bangunan-bangunan yang tersisa di istana bayangan darah seketika hancur menjadi debu.